Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama kita harus tahu mengenai pengertian dari kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal adalah semua kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini dikenal juga dengan istilah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini mengakibatkan perubahan angka-angka yang terdapat dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, tujuan dari kebijakan fiskal atau anggaran ini adalah yang pertama, untuk menciptakan stabilisasi ekonomi. Yang kedua, untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan yang keempat, untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan atau pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis dari kebijakan fiskal atau anggaran. Ditinjau dari sisi teori, maka kebijakan fiskal terbagi atas 3. Yang pertama, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, jika kita lihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, maka kebijakan fiskal terdiri atas yang pertama, kebijakan anggaran seimbang, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini artinya jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi dari jumlah penerimaan yang akan didapat, sehingga negara tidak perlu melakukan hutang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada masa depresi atau kelesuan ekonomi, sebaiknya negara atau pemerintah tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk keadaan ekonomi. Hal ini terjadi karena pada masa depresi, penerimaan negara sangat rendah sehingga negara perlu mendapat pinjaman untuk dapat memperbaiki perekonomian. Pada masa depresi ini, kebijakan yang paling cocok untuk diterapkan adalah kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, yaitu kebijakan anggaran defisit. Pengertiannya adalah kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka negara mengalami defisit anggaran atau kekurangan anggaran. Kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diibaratkan seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal, sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Nah, hal ini dapat tercapai jika pengusaha tersebut bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros atau hemat, tidak melakukan korupsi, baik oleh pengusaha tersebut ataupun oleh pegawainya. Jika hal tersebut dilakukan, maka tentu saja usahanya tersebut dapat maju. Begitu juga dengan Indonesia, walaupun negara atau pemerintah melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dilakukan korupsi, maka Indonesia dapat mampu memajukan perekonomiannya. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, yaitu kebalikan dari kebijakan anggaran defisit. Pengertiannya, kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan atau surplus, dalam keadaan surplus.
Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi atau kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar. Dengan memperkecil jumlah pengeluaran atau belanja, diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan meningkat dan ini berarti inflasi bisa dicegah. Yang keempat adalah kebijakan anggaran dinamis. Pengertiannya merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak bersifat statis. Anggaran yang dinamis ini diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara yang membutuhkan dana yang lebih besar. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.